rekan-rekan dari Majelis Gajah banyak sekali membahas sosok Dajjal ini di dalam banyak grup, ya. Maka tentu saya ingin mencoba membahas bagian ini yang saya agak terkejut juga dengan berbagai analisa teman-teman semua, bahwa apa yang dianalisakan, diperkirakan, diduga itu hampir bersamaan, hampir mirip dengan apa yang Said Muhammad Qasim sampaikan kepada kami saat kami di Pakistan. Namun kami tidak akan menyampaikan secara utuh karena memang belum boleh disampaikan sampai dengan penyebaran mimpi terjadi di berbagai negara Eropa, kemudian di Amerika, di Australia, dan di Turki, yang insya Allah targetnya kami akan selesaikan di akhir tahun ini. Sesuai petunjuk gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam mimpi Said Muhammad Qasim, pertama, apa yang diduga, ditakwilkan, dianalisa oleh rekan-rekan sekalian di Majelis Gajah sesuai dengan mimpi yang sudah disebarkan di dalam minggu ini, yaitu tentang sosok yang mengawasi Said Muhammad Qasim. Kemudian akhirnya Said Muhammad Qasim mengenal sosok wajah itu, dan itu adalah sosok Dajjal. Nah, di situ digambarkan sebagai orang alim, sebagai orang yang banyak bersosial. Maka karena ini sudah tersebar mimpi ini, dan juga sudah ditakwilkan oleh rekan-rekan di komunitas gajah atau di Majelis Gajah, maka perlu saya sampaikan lebih lengkapnya, disesuaikan dengan mimpi yang disampaikan kepada kami langsung di Pakistan. Rekan-rekan sekalian dimanapun berada, umat muslim dimanapun berada, termasuk di seluruh dunia, kami ingin menyampaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi Said Muhammad Qasim. Tentu mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul bahwa beberapa tahun yang lalu dan dalam banyak mimpinya digambarkan Dajjal adalah seorang yang alim. Digambarkan Dajjal orang yang sangat baik, orang yang sosoknya pandai berhujah. Bahkan Said Muhammad Qasim merasa ingin seperti sosok Dajjal ini dalam kealimannya, karena Muhammad Qasim kan orang biasa di dalam mimpinya, ya tentu. Ini saya sampaikan gambaran dalam mimpi. Namun Said Muhammad Qasim tidak bisa. Nah, tolong satu hal ini dicermati. Sekali lagi, memang sosok Dajjal itu lahir dari seorang yang beragama Muslim. Bahkan nama atau julukannya pun julukan seorang Muslim, nama seorang Muslim. Nah, karena sudah disampaikan dalam mimpi terakhir kemarin bahwa dia seorang alim, tentu alim ini adalah dinisbahkan kepada seorang Muslim. Bahkan Dajjal ini tentu sangat piawai di dalam meyakinkan kepada orang lain. Maka sangat menjadi masuk akal. Justru petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menjadi masuk akal. Mengapa umat Islam, bahkan di dalam banyak tulisan-tulisan sarjana Islam, tidak sedikit alim ulama lah yang menjadi predikat ulama saat ini akan menjadi pengikutnya. Bahkan digambarkan begitu besar fitnahnya. Ya. Artinya di sini ada satu hal yang rahasia besar, di mana Dajjal pandai mengelabui umat manusia.
Sehingga akan banyak umat Islam yang menjadi di posisi barisannya. Begini logikanya, kalau Dajjal itu menunjukkan sosok Dajjal, katakanlah matanya sebelah, kemudian mengakui akulah Tuhan dengan kalimatnya, tentu orang-orang yang paham agama tidak mungkin mengikutinya. Karena kita sudah paham bahwa Dajjal akan mengakui pernyataan dirinya sebagai Tuhan. Atau ada ciri-cirinya lain, matanya buta sebelah dan sebagainya. Maka menjadi masuk akal justru petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi yang lama maupun mimpi minggu kemarin. Dajjal itu memiliki kepandaian yang tidak disadari oleh banyak pihak, termasuk oleh alim ulama. Nah, bahkan menjadi idola bagi perempuan dan remaja. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi mayoritas korban perempuan dan remaja, anak. Sampai Rasulullah SAW meminta kita untuk mengikat anak istri, jangan keluar. Artinya jangan mendengar sosok Dajjal ini. Lebih bagus tutup telinga dan mata supaya tidak mendengar Dajjal ini. Maka nyambung dengan perintah Nabi Muhammad SAW untuk menghindari Dajjal adalah menyingkir ke gunung, ke bukit untuk berternak dan bertani, meninggalkan kota. Ini juga sambung dengan takwil mimpi beberapa ustadz di Majelis Gajah, bahwa yang akan terkena fitnah Dajjal adalah orang-orang yang tinggal di kota dan masih hubud dunia, sayang meninggalkan harta benda di kota untuk menyingkir ke perbukitan, ke gunung. Artinya di sini sudah mengandung satu kaidah yang luar biasa. Dahsyat sekali mimpi Sayyid Muhammad Qasim. Tentu karena ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pertanyaan kita dari dulu, mengapa Dajjal begitu piawai memurtadkan kita, memurtadkan umat, menjadi fitnah terbesar sepanjang hidup manusia, Dajjal di akhir zaman? Karena memang dia akan tampil sosoknya menjadi orang yang tidak diketahui sesungguhnya itu Dajjal. Jadi alim ulama pun banyak yang akan menjadi di dalam kelompok barisannya. Dan di situ digambarkan oleh mimpi Sayyid Muhammad Qasim pun juga demikian. Artinya mimpi yang kemarin di minggu kemarin sudah beredar, sudah diedarkan ke publik, khususnya di Majelis Gajah dan para kelompok-kelompok helper, sudah sangat jelas bahwa hati-hati, Dajjal akan tampil mungkin menjadi seorang ulama, mungkin menjadi seorang tokoh Islam, mungkin menjadi orang yang hebat, menjadi idola nanti. Nah, hati-hati.